Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 415. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Di mata orang luar, kebahagiaan Kauri tidak tertandingi, dan tampaknya tidak ada yang bisa membandingkannya. Tetapi di mata Ariel, semua ini tentu saja, Kauri pantas mendapatkan cinta dan perlindungannya. Menghadapi bahu Melissa yang sedikit gemetar dan terisak dengan suara rendah, Ariel tidak melunak sama sekali, karena pikirannya hanya tertuju pada Kauri. Seperti halnya perasaan wanita lain. Bukan sesuatu yang akan dia pedulikan. Seiring berjalannya waktu, setiap detik sangat sulit bagi Ariel. Dia tidak bisa memastikan apakah Kauri aman atau tidak, dan dia tidak bisa tenang sejenak. Jika kamu ingin meninggalkan rumah sakit, aku bisa mencarikan kursi roda untukmu. Melissa berkata kepada Ariel. Ariel mengangguk tanpa ragu. Dengan suasana hatinya saat ini, bagaimana dia bisa tinggal di rumah sakit tanpa melakukan apa-apa, dan berkata, "Terima kasih. Sudahkah kamu mengetahuinya? Kamu tidak dapat berkultivasi dengan baik. Mungkin kamu akan melakukannya. Gejala sisa pada tubuhmu." Melissa mengingatkan. Ariel tersenyum ringan. Efek sampingnya tidak berarti apa-apa baginya. "Langit tidak bisa menghentikanku bahkan jika langit runtuh," kata Ariel. Melissa mengangguk, meninggalkan bangsal, dan mendorong kursi roda dalam waktu singkat. Setelah membantu Ariel duduk di kursi roda, Melissa mendorong Ariel keluar dari rumah sakit. Masih ada pejalan kaki di jalan di tengah malam. Di mata orang-orang itu, Ariel dan Melissa seperti sepasang kekasih. Melissa sangat menyukai kesalahpahaman semacam ini, dan bahkan menikmatinya. Karena hanya kesalahpahaman dapat membuatnya merasa bahwa dia selaras dengan dirinya sendiri. Ada kemungkinan Ariel. Melissa tidak ingin menghadapi kenyataan. Bukan karena Melissa sangat mencintai Ariel, tetapi dia tahu betul bahwa sangat susah untuk mendapatkan cinta tulus Ariel, yang tidak bisa diberikan pria lain. Jadi dia akan sangat tidak bahagia. Ketika dia datang ke klub malam, yang ditutup malam ini, ketika Bimo melihat Ariel, dia tidak terkejut sama sekali, dan bahkan berharap Ariel akan muncul. "Mengapa kamu tidak beristirahat di rumah sakit? Mengapa kamu tidak menyerahkan masalah ini kepadaku? Aku sudah mengirim semua saudara keluar. Ada ratusan orang. Mereka pasti akan membawa Kauri kembali dengan selamat," kata Bimo pada Ariel. "Petunjuk apa yang ada sekarang?" Ariel bertanya dengan acuh tak acuh. Melihat Ariel menghindari pertanyaannya sendiri, Bimo menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Ada video pengawasan. Tetapi sangat jauh. Jadi tidak jelas. Tetapi pada dasarnya saya dapat melihat bahwa Kauri dibawa pergi." "Bawa aku untuk melihatnya," kata Ariel. Saat video diputar di depan Ariel, Bimo bisa merasakan niat membunuh yang kuat memancar dari tubuh Ariel. Dan itu penuh dengan rasa dingin yang menggigit. Tapi ini tidak mengejutkan. Mengingat posisi penting Kauri di benak Ariel. Menyaksikan Kauri diikat. Bagaimana dia bisa tenang? "Ariel, jangan khawatir. Aku akan dapat menemukan orang-orang ini," Bimo meyakinkan Ariel. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dikirim oleh Renata untuk membuat masalah terakhir kali. Tampaknya penculikan Kauri juga dilakukan oleh Renata. Meskipun gambarnya agak kabur, Ariel pada dasarnya dapat mengkonfirmasi identitas pihak lain. Dia berada di lantai 2 hari itu. Dia dengan jelas melihat beberapa pria yang ada di klub malam. Tetapi hanya satu orang yang tertangkap pada akhirnya. "Renata," Bimo mengerutkan kening dan berkata, "apakah dia memiliki keberanian seperti itu? Orang yang mencintai wajah tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia merasa bahwa balas dendam terhadapku tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya," kata Ariel. Karena dia tahu bahwa Renata melakukannya. Selama dia pergi ke Peninsula Hotel untuk mencarinya, dia akan dapat menyelamatkan Kauri. Namun, di Hotel Peninsula ada Samsir yang bertanggung jawab. Dalam kondisi Ariel saat ini, bahkan jika dia pergi, itu tidak akan membantu.
dan dia tidak bisa mengalahkan Samsir. Tidak ada cara untuk meminta pertanggungjawaban Renata, dan bahkan lebih tidak mungkin bagi Renata untuk melepaskan Kaori. Ariel adalah orang yang sangat mandiri. Dari kecil hingga dewasa, hampir semua masalah dan kesulitan telah diselesaikan olehnya secara pribadi. Karena dia tahu bahwa hanya dengan cara ini dia dapat menjadi lebih kuat melalui pengalaman. Tetapi hari ini, Ariel, dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi dia harus meminta bantuan seseorang. Ini terkait dengan keselamatan Kaori, dan waktunya ketat. Saya harap dia bisa muncul sesegera mungkin. Melissa, bantu aku menghubungi nomor kakek Darius. Ariel berkata, satu-satunya orang yang bisa diminta bantuan adalah Tuan Darius. Mungkin dia bisa menjadi lawan Samsir. Setelah Melissa menemukan nomor Darius, dia tidak mengaktifkan mode amplifikasi, tetapi menyerahkan telepon ke telinga Ariel. Ketika panggilan terhubung, Ariel berkata, "Kakek Darius, aku ingin meminta bantuanmu. Bisakah kamu datang ke Bandung?" Hal ini membuat Ariel menghela nafas lega. Terakhir kali dia kembali ke Jakarta, Rosa menyebut Darius. Mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan meninggalkan Jakarta. Ariel khawatir dia tidak akan dapat menemukannya kali ini. Di sebuah hotel kecil di Bansung, setelah Darius menutup telepon, dia tidak terburu-buru untuk keluar. Selama waktu ini, dia berada di Bandung, melindungi kehidupan dan keselamatan Ariel. Tetapi dia tidak ingin Ariel mengetahui hal ini, karena dia tidak dapat membuat Ariel merasakan ketergantungan. Hotel Semenanjung. Ketika Ariel dipukul, Darius tidak ikut campur, karena dia tahu bahwa Helen tidak akan membunuh Ariel. Dengan tidak adanya ancaman terhadap hidupnya, Darius tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Tapi hari ini, sejak Ariel meminta bantuan, itu berarti dia telah mencapai titik entah dari mana, dan Darius tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Setengah jam kemudian, Darius tiba di klub malam tepat waktu. Ketika Elias melihat Darius tiba, dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Orang tua ini, bahkan tuannya tidak bisa berpikir untuk mengambil tindakan. Hanya dengan satu kata darinya, Jeffrey menyetujui perkataannya. Elias tanpa sadar membandingkan Darius dan Samsir di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, Samsir tampaknya lebih kuat dari Darius, karena kerusakan yang dideritanya dari Samsir lebih parah daripada yang diberikan Darius padanya, menjadi lebih kuat. Kakek Darius, Kaori ditangkap. Bisakah kamu menemaniku ke Peninsula Hotel? Ariel berkata kepada Darius. Darius menyaksikan Ariel tumbuh sejak usia muda, dan bahkan menyaksikannya menderita kekejaman keluarga Wibowo. Dia bahkan mencapai jalur bisnisnya sendiri selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa sulit yang dia temui, dia tidak pernah tidak berdaya seperti sekarang. Ariel di kursi roda membuat Darius merasa tertekan, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir. Bahkan jika kakek putus asa, saya akan membantumu menyelesaikan masalah ini." Mereka bergegas. Melissa mendorong kursi roda Ariel, dan Darius berjalan di sebelah kiri. Elias berjalan di kanan belakang, menuju Peninsula Hotel. Di pintu masuk Peninsula Hotel di tengah malam, masih ada satpam yang berjaga, penuh tenaga, dan tidak berani lengah. Ketika keamanan melihat Ariel di kursi roda, senyum menghina muncul di wajahnya. Tidak lama setelah orang ini dipukuli, dia bahkan berani datang. Kamu sudah berada di kursi roda, dan kamu masih tidak tahu bagaimana berhenti. Saya tidak berpikir kamu tidak menginginkan hidup kamu. Keamanan mencibir dan berkata kepada Ariel. Wajah Ariel tenggelam seperti air, dan berkata, "Saya ingin bertemu Helen." Nona Helen tidak memberikan perintah, dan ini hampir tengah malam. Bagaimana Nona Helen bisa menemuimu? Cepatlah keluar. Kalau tidak, saya khawatir kamu akan berada di kursi roda, dan kesempatan hilang, kata penjaga keamanan. Saya menyarankanmu untuk tidak memaksakan jalan Anda. Jika tidak, Anda hanya bisa menyiapkan peti mati. Saya pikir Anda masih sangat muda. Jadi mengapa repot-repot dengan hidup Anda sendiri? Ariel melirik Elias. Peran udang kecil ini secara alami tidak layak untuk pukulan Darius. Elias, yang penuh amarah, mengambil 2 langkah ke depan.
Para penjaga keamanan sangat ketakutan sehingga mereka mundur, dan bahkan ekspresi mereka berubah. "Apakah kalian berani membantah?" tanya Elias. Elias telah membobol hotel sebelumnya, dan penjaga keamanan ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang keterampilannya. Lagi pula, mereka masih memiliki rekan kerja yang belum keluar dari rumah sakit. "Kakak, aku memperingatkanmu. Jangan main-main, atau kamu akan mati di sini hari ini." Nona Helen sudah istirahat. Tahukah kamu betapa seriusnya mengganggu istirahat Nona Helen? Tahu apa yang salah? Anda bajingan. Cepatlah. Nona Helen akan menyelidiki ini. Tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri. Beberapa penjaga keamanan memandang Elias dengan waspada dan hanya bisa mengancam dengan kata-kata. Elias tahu tekad Ariel untuk masuk ke hotel. Apa gunanya berbicara omong kosong dengan orang-orang ini? Bersambung.